Gak bakalan lupa gue, karena ada orang kerja tapi padahal kan dia udah meninggal. Pak, Rati gak ada. Gue yakin si Rati itu ada di musola gitu kan. Pak Arya, tolong. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Jadi kemarin itu banyak banget yang nanya sama request. Bang, RJ5 kapan ngadain giveaway? Bang, adain giveaway dong RJ5. Sebenarnya gue sama tim RJL udah mikirin sih. Jadi tunggu aja lah infonya, nanti bisa di Instagram gue, Daryl Aditya, atau di Instagram RJ5 Official. Nanti bakal ada info seputar giveaway. Jadi guys, pada kali ini kita kedatangan seorang legend nih, legend RJ5, dimana beliau ini udah sempat viral di mana-mana dan dikenal dengan ceritanya yang berjudul Pocong Ririn. Busuk. Terus perlahan jadi kayak kain kapan gitu kan. Kain kapan kayak gimana? Perlahan jadi pocong. Selamat malam Kang Arya. Selamat malam Mas Fajar. Gimana Kang? Ririn udah ketemu? Ada di rumahnya mungkin. Jadi Kang, lu ini kayaknya nggak bakal jauh-jauh dari pengalaman-pengalaman horor ya? Iya, deket mulu, gue gak tahu nih. Yang ngedeketin hantu bukan cewek gitu ya. Harusnya gue cewek gitu. Jangan hantu terus gitu. Jadi kali ini lu mau cerita tentang pengalaman horor lo yang mana nih Kang? Untuk kali ini gue mau ceritain soal yang di pabrik. Pengalaman gue waktu di pabrik ada sedikit cerita mungkin untuk berbagi lah ke yang lainnya. Apa yang lo rasakan pada saat mengalami kejadian horor itu di pabrik? Sebagai manusia mah punya ketakutan kan. Kita nyeritainnya itu dengan ya kayak nggak terjadi apa-apa, tapi pas kejadiannya itu ya kita takut lah, sama kita ngelihat kayak begitu ngeri juga. Manusiawi lah. Manusiawi. Bohong kalau Arya misalkan lihat begitu, biasa aja, bohong banget. Gue masih deg-degan, masih takut, kaki gue bergetar apa gimana, deg-degan, sama aja, gue masih punya rasa takut, sama aja. Nyeritainnya aja kayak nggak takut, padahal kalau kejadiannya langsung kan pengen lari gitu kan. Oke Kang, ditahan dulu cerita lu. Sebelum gue lanjutkan ceritanya, jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share video ini sekarang juga. So, gue rasa langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Datang lagi nih untuk ketiga kalinya ke RJL. Terus yang gue mau ceritain kali ini itu soal pengalaman gue waktu gue di pabrik, kerja di pabrik. Kejadiannya 6 tahun yang lalu, gue kerja di pabrik garment tekstil. Nah waktu itu ada kejadian di mana salah satu anak buah gue ikut kerja, masih kerja seperti biasa, dan ternyata di akhir-akhirnya ketahuan kalau dia itu udah meninggal. Pertamanya waktu gua kerja di situ
kerja seperti biasa lah gitu kan, nggak ada hal-hal aneh ataupun kalau ada gangguan-gangguan penampakan itu kalau di pabrik itu pasti ada lah, cuman selewat-selewat itu biasa lah. Bisa lo gambarin Kang ruangan kerja pabriknya tuh? Kayak gimana ya, pabriknya itu kalau garment itu kan luas ya, terus mesin aja kayak gitu kan. 2 bulan atau 3 bulan gua kerja di situ, ada kejadian kesurupan massal. Jadi awalnya di pabrik pagi-pagi ya, kalau di garment itu atasan itu pada galak sebenarnya, pada galak sama anak buah itu, pokoknya cepet-cepet loh, gimana sih kerjanya biar cepet gitu kan. Nah di situ ada kejadian di mana mungkin si atasan ini ngebilanginnya itu keras banget, terus si anak buahnya itu sampai nangis. Nah awalnya di sini nih yang kesurupan massal itu diomelin, terus dia nangis kan, si cewek ini nih nangis. 1 orang kesini ada yang ikutan nangis juga, mungkin diomelin juga, nangis ada sekitar 3 atau 4 orang cewek yang pada nangis lah. Nah kesini kan jadi yang tadinya nangis jadi ngamuk gitu loh. Nah dari 4 orang ini ya jadi ngerembet tuh dari depan belakang, pokoknya random banget lah gitu kan, maksudnya nggak ngebaris atau gimana. Di sini misalkan yang nangis, di sini yang nangis, kesananya juga di itu belakang. Itu siang, pagi jam 8 jam 9 gitu. Masuk kerja itu kan jam 7. Itu baru sejam atau 2 jam kerja itu udah memang kejar target gitu kan, mau ekspor gitu. Nah, itu kan misalkan kita lagi di garment itu ada celana, ada baju lagi produksi gitu kan, dibuang-buangin, ada yang lempar karton kayak gitu kan. Itu orang ya, bukan ini, tapi kesurupan, pokoknya kacau banget lah pabrik. Maka di situ kan udahlah keluar gitu kan. Soalnya yang kesurupan makin banyak nih. Maunya kita ada kejadian kesurupan massal ini, udahlah dipulangin lah gitu kan, karyawan semuanya pulang. Tapi yang di kantor itu jangan dipulangin, nanti juga ya yang kesurupan aja kita bawa keluar. Tapi kan yang sebagian yang nggak kesurupan itu udah ada di luar kan, udah ada di parkiran kayak gitu kan. Nah kesininya ya yang tadinya kesurupan cuma 1 atau 2 orang ya jadi ngerembet semuanya. Yang nggak kesurupan, yang pada diem di luar pabrik ya ikut kesurupan juga. Nah jadi di situ ada ratusan malah yang kesurupan, 100-200 orang lebih, pokoknya banyak banget. Sampai di situ gerbang dibuka, udahlah pada pulang. Akhirnya dipulangin mau nggak mau. Chaos banget ya. Wah kacau banget. Itu yang di luar, ternyata di dalam juga masih ada yang kesurupan kan. Pokoknya itu yang di dalam lebih parah lagi kan, kesurupannya udah kayak cewek. Ini kebanyakan sih cewek yang kesurupan ini. Nah sampai di situ banyaklah warga yang datang, terus ada banyak ustadz yang datang ke pabrik. Ya gitu, mereka datang pun masih kewalahan kita, susah banget. Ada yang udah sadar, kita bawa misalkan biar ngejauh dari yang kesurupan, jadi lagi, pokoknya kacau banget. Nah ada yang udah nggak kesurupan lagi nih, udah sadar dia pulang kan. Jadi ada di pabrik itu ada jemputan, antar jemput. Jadi dia satu kampung mungkin gitu ya, satu rumahnya berdekatan, itu antar jemput. Nah ada yang salah satunya itu ada yang kesurupan. Itu rumahnya jauh dari pabrik sebenarnya. Perjalanannya itu kalau 1 jam ke rumahnya itu. Nah dia kesurupan, si ibu-ibu ini kesurupan, terus dia udah sadar, yang bawa pulang balik lagi ke pabrik. Itu kayak zombie, apa sih jalannya itu bukan pakai kaki, pakai jempol, jalannya tuh jempol. Jinjit, jempol itu. Jalan aja katanya. Ini kenapa kan? Ditanya kan. Kenapa? Ini pas nyampe rumah jadi lagi, ngamuk lagi. Terus ditanya mau pulang katanya. Nah ini kan udah di rumah katanya kan, itu
kayak kesurupan gitu kan. Ternyata pulangnya itu ke pabrik, ya dianterin lagi ke pabrik. Itu perjalanan jauh loh. Baik lagi ke pabrik, si ibu-ibu itu doang tuh jalan dari pabrik sampai di gerbang pabrik, ada gerbang gitu kan. Mau masuk ke dalam pabrik, dia tuh pengen ngomong sama yang punya pabrik. Itu kan ibu-ibu ya, cewek. Tapi yang keluar itu suaranya apa sih? Kayak cowok gitu, berat banget suaranya. Dia pengen ngobrol sama yang punya pabrik. Kebetulan yang punya pabrik kan nggak ada nih, orang Korea yang punya pabriknya nggak ada. Terus kebetulan di situ ada atasan-atasan yang di pabrik kan, ada kepala pabrik kayak gitu. Nah ngobrol kan di situ, dia marah-marah tuh, ibu-ibu tuh marah-marah. Saya keganggu. Kalian berisik teriak-teriak. Saya minta tempat saya disempurnakan. Tempat apa? Tempat dia diam katanya disempurnakan. Di mana? Dia nunjuk ke gardu listrik. Nah katanya jadi dia itu tempatnya itu di yang sekarang jadi gardu listrik. Pengen dibongkar, pengen dipindahin pokoknya. Kan ribet kan pindahin gardu listrik gitu kan. Terus udah kan tawar-menawar, sama setan juga ada tawar-menawar tuh. Gimana kalau nggak dibongkar tapi jangan ngeganggu? Pengen apa gitu kan? Terus dia mintanya apa? Minta kepala kerbau 1, tapi ditanam dekat gardu. Pokoknya minta 1 kepala kerbau terus tanam di gardu. Buset tuh kepala kerbau gitu kan. Mahal juga nih, berabi juga nih. Setan requestnya aneh-aneh juga nih kan, kepala kerbau. Ada komunikasi lagi. Ya udah jangan kerbau lah, jangan kerbau. Ya udah katanya kambing. Minta kepala kambing. Kambing yang warna hitam. Itu juga dia minta untuk dikubur di dekat gardu. Wah, masih mahal gitu kan. Kambing mahal nih. Kalau ayam mau nggak ayam? Iya nggak apa-apa katanya. Tapi 9 ya katanya. Ya udahlah kalau ayam nyari ayam kampung kita. Itu detik itu juga kita nyari ayam kampung. Udah kayak ayam tapi jangan ganggu-ganggu lagi ya gitu kan. Berarti dari tadi masih di area yang sama terus ya? Sampai cari ayam juga? Nyari ayam kita beli lah gitu kan. Di pabrik ada yang keluar nyari ayam 9 ekor. Nah ya udah kata dia kalau beneran nanti mintanya dibakar, ayamnya dibakar, kepalanya dikubur di dekat gardu. Ya udah kan kalau ini tolong jangan bohong katanya. Saya mau pulang. Nah kan itu dari gerbang itu ke belakang tuh. Dia mau ke WC katanya. Saya mau ke sana katanya kan. Tempat saya di sana, nongkrongnya mungkin tempat nongkrong dia di WC mungkin. Jalan tuh jempol itu kan jinjit gitu kan. Jalan itu ke kamar mandi itu kan pakai gerbang juga nih, ada gerbang juga. Dia nabrakin diri, gembreng, udah tuh ibu-ibu pingsan gitu kan. Udah gak ada napas, nabrak gerbang itu kayak ada angin gitu. Beberapa orang ngerasain anginnya tuh kenceng banget pas ibu nabrakin diri ke gerbang, ada angin kenceng banget. Udah terus ibu pingsan, dia pergi. Nah udah kan request kita harus konsekuen kan. Kita punya perjanjian 9 ekor ayam kepalanya doang dibakar. Terus pengennya kepalanya dikubur di gardu. Oke lah, udah dicari kan. Udah kita bakar. Nah 9 kepalanya itu udah dibakar. Ya gua sendiri sama security yang ngebawa ke gardu. Kan minta dikubur tuh. Kita ikutin lah. Kita gali tanah, dekat gardu ada tanah sedikit. Nah itu yang galinya itu security. Nah gue yang naroknya tuh, gue taruh kepala ayam di situ. Kita kubur kan. Gue penasaran gitu kan. Dia minta minta kepala ayam, memang mau dimakan gitu kan. Gue balik kan, gue jalan gitu, gue kebalik. Buset, kan itu kan pakai kepala ayamnya itu pakai pakai kertas kan. Kita bawanya pakai kertas, ada kertasnya putih gitu kan. Itu habis gak ada. Gue sama security kita cek gitu kan, bener itu gak ada. Padahal kan berapa detik gitu kan, kita taruh, kita jalan,
Pas nengok gue penasaran, udah gak ada itu. Ya, mungkin dimakan atau gimana, gue gak tahu. Security-nya lihat juga tuh. Security-nya bukan gua doang. Security, buset lapar juga tuh setan katanya gitu. Security bilang kayak gitu kan. Itu kejadian di hari pertama gitu. Nah, kebesokannya ini dia nih yang kejadian yang nggak bisa gua lupain juga nih. Ini lumayan horor juga menurut gua. Ini bikin gua gak bakalan lupa gua, karena ada orang kerja tapi padahal kan dia udah meninggal. Ini di hari ini nih, kebesokannya setelah kesurupan massal. Kang, boleh lo gambarin dulu nggak sih sebelum lanjut ceritanya mengenai pabriknya itu, misalnya berapa lantai, terus di sini lo kerja sebagai apa, lokasi pabriknya itu berdekatan dengan rumah warga apa gimana? Pabrik garmen itu kan nggak apa sih, cuma satu lantai doang kan, satu lantai doang. Terus ada office-nya itu cuman nggak berlantai-lantai sih, masih ada di situ juga. Terus gue di situ gue jadi supervisor land produksi. Gue waktu itu gue masih di produksi, yang ngejahit gitu kan, yang ngejahit. Nah gue jadi supervisornya. Berarti di satu lantai itu ada berapa orang tuh? Karyawannya ya hampir 800-an, 1000-an. Gede juga ya berarti ya? Iya, jadi pabriknya kan lebar tuh kayak gitu. Jadi produksi di situ. Jadi kan ada bagian-bagiannya tuh kalau di garmen. Ini gudang, terus sebelah sininya ada cutting, terus kesininya ada produksi, ada finishing kayak gitu. Lokasi pabriknya adalah di Jawa Barat gitu ya, di Jawa Barat. Itu pabrik emang apa ya? Dulunya itu kan kebun, sebagian ada kuburan sih. Ada kuburannya, masih sisa masih ada di samping, di belakang pabrik itu masih ada kuburan yang tersisa. Jadi yang sebagian gardu, pos security kan itu di depan tuh, itu dulunya kuburan kayak gitu. Terus pabriknya itu cuman di daerah itu cuman ada satu sih, sebagian kan di situ ada perumahan sih, rumah-rumah warga lah. Keesokan harinya tuh pagi-pagi ya kerja lah seperti biasa kan. Sekarang di hari yang kedua ini lumayan adem lah. Takutnya apa, jaga-jaga lah, takut kayak kemarin kita suara musik keras, terus orang teriak-teriak, ngomelin anak buahnya gitu kan. Nah di hari yang kedua ini lumayan adem lah. Musik juga biasanya dangdut, sekarang agak melo-melo gitu kan. Pokoknya pelan, tenang aja kayak gitu. Sebagai supervisor itu kan cuma ayo cepet kayak gitu doang kan. Gue kan ada anak buah gue cewek gitu. Gue suka sama dia sebenarnya. Suka doang. Padahal gue udah punya cewek gitu kan. Gue suka manis gitu senyumnya. Terus kerjanya itu nggak banyak neko-neko, nggak banyak alasan. Kalau di pabrik kan bentar-bentar minta izin ke WC gitu kan, padahal dandan lah apa kalau cewek kan, kalau cowok ngerokok, ngobrol lah gimana. Dia itu si cewek ini baik lah pokoknya, jarang alasan gimana, kerja ya kerja aja. Nah gue tuh agak suka sama dia. Nah di hari itu pas kesurupan masalah juga yang kemarinnya itu dia agak beda gitu, gak tahu dia takut apa gimana kan, banyak kesurupan. Nah di hari itu beda juga nih, biasanya senyum ke gua enggak nih gitu kan, apa sih, flat gitu, datar aja. Nah gua tanya kan, kenapa lu gitu ya, lu gak enak badan lu, beda banget gitu. Nggak ngejawab. Sebagai supervisor harus perhatian lah sama anak buahnya. Ya udah istirahat aja di musola, ya istirahat aja. Nah gue panggil ADM gue kan, ADM gue tuh cewek. Sini antar gue ini tuh gue bawa ke musola. Cewek ini namanya Ratih, cewek yang gue suka ini nih. Gue bawa tuh ke musola. Terus ada security kan dekat ini, di pabrik garmen itu setiap di pintu gerbang ada security, di
kamar mandi itu di WC ada security. Nah gue titipin kan security cewek, bu nitip ya mau istirahat gitu kan, kayaknya sakit, nanti kalau apa-apa kasih tahu aja, misalnya kalau butuh apa-apa. Ya udah tuh istirahat kan di musola. Gue pegang tuh tangannya sama adem gue juga, udah gue kerja lagi seperti biasa kan. Nah jam istirahat semuanya kan pada keluar tuh, yang karyawan itu pada keluar nyari makan makan siang istirahat. Pas gue mau nyari makan, gue dipanggil di pos security itu ada bapak-bapak, ada ibunya, itu satu keluarga gitu kan. Gue dipanggil kan, pak kesini bentar. Gue ke pos security kan, terus nanya, oh ini pak, katanya ini keluarganya dari Ratih, nanyain katanya. Oh ya Ratih ada kok. Nah terus cerita tuh keluarganya, iya udah nggak pulang seminggu katanya. Biasanya ngabarin, sekarang udah nggak ngabarin. Jadi kalau dia rumahnya agak jauh dari pabrik gitu kan. Terus kalau pulangnya malam, lembur pabrik kan kalau di Garmen tuh bisa sampai jam 9, jam 10. Nah si Ratih ini emang gue tahu gitu kan, kalau pulangnya malam dia nggak pernah pulang ke rumahnya, biasanya ke teman-temannya gitu kan, ke kosan kayak gitu. Nah gue bilang kan ke keluarganya, ada kok, ada kebetulan hari ini kerja terus sakit, ada kok di musola gitu kan. Oh ada, oh ya apa-apa kalau ada mah gitu kan. Tapi kan sakit, kata gue tuh bilang ini sakit, kalau mau dibawa pulang juga gak apa-apa gitu kan. Oh ya udah, mau saya bawa pulang aja gitu kan. Gue nyuruh security yang cewek, bu bawa aja bu, ada di musola, bawa aja biar pulang gitu kan. Udah tuh ibu security ke dalam mau jemput Ratih kan, mau dianterin. Pas balik lagi, gue lihat dari jauh gitu kan, di pos security kan lumayan agak jauh ke pabrik. Si ibu security kok nggak bawa si Ratihnya, apa si Ratihnya nggak mau pulang gitu. Wah ada masalah nih di keluarganya gitu kan. Pas ini bisik-bisik ke gue, pak Ratih nggak ada. Gue yakin si Ratih itu ada di musola gitu kan. Kan ini security-nya yang lain nih, kan security ada banyak. Nah gue tanyain kan si ibu yang ngejagain Ratih itu kan, yang di dekat musola, emang Ratih nggak keluar katanya. Bu security yakin Ratih nggak keluar pabrik, ada di musola. Udah kan gue sama bu security langsung tuh ke musola, nggak ada. Ini musola terus ada WC-nya banyak itu, ada. Gua bukain satu-satu, takut dia ada di WC gitu kan. Gua bukain pintu satu persatu, gak ada. Di musola gak ada. Di pabrik gua keliling gitu, kali aja dia makan di gudang kan, suka ada juga beberapa orang yang makan istirahat itu di gudang. Gua ke gudang gak ada siapa-siapa. Udah bilang ke orang tuanya Ratih ada, tapi gak ada. Gue bingung juga ngejelasinnya kan. Nah gue bilang aja kan ke orang tuanya, iya Ratihnya keluar kayaknya, tapi terakhir mah ada di dalam, tapi nggak ada kayaknya keluar. Nanti lah kalau ada mau disuruh pulang aja. Sekarang ibu bapak kalau mau nunggu silahkan, mau pulang juga silahkan. Oh ya udah deh, kalau ada nggak apa-apa, kalau Ratih ada nggak apa-apa. Ibu sama bapak pulang. Udah tuh orang tuanya Ratih pulang kan. Nah kita semua jadi rame itu pas makan siang itu, pada rame. Kenapa? Karena bu security ini pada tahu kalau ada orang di dalam, Ratih itu di dalam nggak keluar. Udah tuh di situ jadi rame, nggak lihat Ratih. Nah sebagian kan nggak ngelihat, lah gua kan iya maksudnya nggak lihat itu gini, nggak kerja udah berapa hari. Jadi beberapa orang di Garmen itu tahu kalau kenal Ratih nih, tapi tahu Ratih itu nggak kerja. Lah tadi gue nganterin kan, security juga tahu Ratih itu ada, gue yang nganterin sama ADM. Itu mulai rame tuh. Terus bel
masuk gitu kan, bel masuk. Gak ada, bener, Rati itu gak ada. Sampai ADM gue udah mulai ini nih, dia kan deket sama Rati kan deket gitu kan. Pak gimana Pak, kata kan tadi ada kok gak ada. Terus orang-orang bilangnya emang Rati gak kerja. Lah gue ngeliat itu ada. Ngisi absen gak, kata gue gitu kan. Kalau di Garmen ngisi absen pakai tanda tangan. Ada, tanda tangannya ada. Tanda tangan si Rati itu ada. Beberapa orang nggak lihat, beberapa hari udah nggak lihat. Tapi gue lihat kan, hari itu lihat, gue yang nganterin. Udah kan di situ, wah pokoknya rame. Pada saat itu pada nggak nyoba nelpon atau gimana? Nggak aktif nggak. Oh itu mah dicoba lah. Udah ditelepon nggak aktif, nggak ada. Makanya pada bingung lah ya. Iya, itu bingung apa ditelepon nggak aktif. Ini pokoknya semuanya lah. Nah, yang gue bingung kan abis kejadian Rati nggak ada di musola, sebagian pada ngeliat, sebagian lagi nggak ada, udah berapa hari nggak kerja. Tapi gue sama ADM yakin Rati itu kerja, ya gue yang nganterin. Dulu beberapa hari sebelumnya juga lihat Rati kerja. Ada. Nah ADM-nya bukan gue doang, ADM gue juga kan lihat. Ada tanda tangan ada. Tapi di line gue sendiri yang ada jumlahnya itu 40 lebih. Produksi itu 40 orang lebih. Sebagian ada yang ngelihat, sebagian lagi enggak. Nah itu kan jadi, nah ADM gue kan cewek nih, dia makin takut lah, jangan kayak gitu. Udah tuh abis, gue pusing, gue ngerokok lah ke depan. Sekitar jam 3 lah, jam 3 sore. Gue lihat. Terus di depan itu gue lihat kan di pos security ada polisi. Nah awalnya kan gue biasa aja, udah sering lah polisi ataupun dari Koramil datang gitu kan, ya main lah ngopi-ngopi gitu kan di pos security. Nah di situ kan, kayak apa ya, heboh banget gitu, kenapa sih? Ada mondar mandir. Terus gue tanya security ada yang ke dalam tuh, ada apaan? Itu katanya ada yang polisi nemuin mayat. Gue banyak mayat di mana gitu kan. Gue pikir itu cuman sekelas info doang lah, polisi datang terus ceritain kayak gitu. Karyawan kita, polisi cerita tuh nemuin mayat pakai seragam pabrik. Allahu Akbar gitu. Gue pikir gue doang, gue ngeliat ada yang udah ada di duduk, si Rati ada di meja dia. Pak Arya tolong.